Pemirsa, puluhan rumah penduduk di Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir. Akibat luapan aliran kali Pesanggerahan, banjir merendam puluhan pemukiman warga. Banjir merendam 2 RT setinggi 40 hingga 50 cm. Luapan air kali ini pasca kiriman air dari Bogor yang tiba sejak sore. Kemudian menurut warga, pemukiman mereka memang kerap menjadi langganan banjir ketika air kali Pesanggerahan meluap. Mulai kapan, Bu? Tadi jam 3:30 mulai masuk, cuman perlahan sih masuknya. Cuman pas sudah mulai ini jam 5 tuh tambah naik. Sekarang makin naik. Tambah naik. Ini banjir besar yang Bu di sini. Kalau buat hujan aja sih enggak, kalau dari kiriman dari Bogor tuh. Sementara ratusan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir hingga 70 cm. Akibat luapan Sungai Ciliwung, banjir merendam ratusan rumah di permukiman Kebonpala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bogor dan Depok membuat volume Sungai Ciliwung meningkat. 2 RT yang terdampak yakni RT 5 dan RT 11 yang berada di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Ketinggian air mencapai 70 cm di beberapa titik. Hingga Minggu sore banjir mulai berangsur surut. Kira-kira sekitar jam 2 lewat lah, 2:30 mulai datang air. Dari hujan atau apa? Enggak, ini cuma air kiriman aja. Tingginya seberapa? Ya? Tingginya seberapa? Tingginya nggak banyak, itu paling 1/2 meter itu. Ya, maaf ya. Paling tinggi nggak? Udah biarin. 1/2 meter kira-kira. Sampai 70 cm ya Pak ya di ujung? Iya, 1/2 meter sampai 70. Tapi nggak ada yang ngungsi Pak? Enggak. Banjir ini merupakan kali ketiga yang terjadi di wilayah tersebut hanya dalam 10 hari terakhir. Tidak ada warga yang mengungsi lantaran sebagian besar rumah di wilayah tersebut dibangun 2 lantai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Massa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Upaya pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing milik BNPB. Sudah lebih dari sepekan kebakaran melanda kawasan hutan dan lahan di Desa Tambore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api cepat menjalar dan membesar, menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Upaya pemadaman dilakukan tim Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur darat dibantu sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Selain luasnya lahan yang terbakar, pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang jauh. Petugas harus membuka jalan baru untuk bisa sampai ke titik api. Kendala di lapangan, akses menuju ke lokasi karena kita harus merintis atau membuka jalan baru. Dan juga sumber air. Sumber air adanya di pinggir jalan, kurang lebih 250 ke titik api. Rekanan sudah bisa mengetrek untuk luasan terbakar kurang lebih 109,60 hektar.
Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun tim pemadam masih terus dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ade Sata Anyus melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja tiba nampak tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Tepat menuju gedung sasaran dengan melepaskan. Ada kejadian tak biasa, Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun nampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasal Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda tentunya dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara ini hingga memunculkan isu keretakan di antara keduanya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas dari depan podium kehormatan, kita sambut TNI. Personil TNI berhasil mengalahkan. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang untuk kekuatan terbesar TNI dan dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara, dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI di darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain fly pass pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa, hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personel dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih. Atraksi unjuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Helikopter NAS 332 Super Puma. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk perabot rumah tangga, sebuah produsen furniture ternama menggelar event lelang. Lelang produk pun dimulai dari harga Rp1. Chandra Karya kembali mengadakan bazar dalam rangka memeriahkan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia dengan keseruan acara lelang nawar mulai Rp1. Event bazar ini diisi 4 acara utama, yakni lelang nawar mulai Rp1, arena pertarungan diskon, flash sale diskon tambah 5%, dan super clearance sale. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Chandra Karya terhadap seluruh pelanggan setia dengan memberikan kesempatan untuk berbelanja produk branded spring bed, sofa, dan furniture agar mendapatkan harga termurah dan kualitas terbaik dari Chandra Karya. Bazar ini terbuka untuk umum dan untuk setiap peserta diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita hadir di sebuah acara yang sangat-sangat meriah di Chandra Karya Bazar jilidnya yang ke-20. Di dalam rangkaian acaranya terdapat sebuah acara menarik namanya lelang produk baru nawar mulai dari Rp1, di mana kami Chandra Karya mempersembahkan berbagai macam produk-produk matras bermerek, sofa, dan furniture yang kami lelang mulai dari Rp1 produk-produk baru ini. Senang sekali, saya tadi menang satu hadiah lelang ya. Jadi sangat membantu sekali gitu. Dengan harganya jatuh dari harga 2 juta, saya ambil tadi sekitar 300-an. Hari ini kebetulan saya ikut lelang dapatnya 1 set spring bed. Dari harga berapa? Dari harga, kalau di harga sih 18 juta, dapatnya tadi kalau nggak salah 5 jutaan. Acara bazar ini berlangsung selama bulan Agustus 2025 dan promo ini berlaku di seluruh store Chandra Karya. Untuk hadir di sana. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
2 ton beras ludes dalam hitungan jam saat warga menyerbu beras murah di Bandar Lampung. Sementara di Jakarta, untuk menstabilkan harga, distributor menjaga stok ayam potong. Ratusan warga antre beras murah SPHP Perumbulok Lampung seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg di Car Free Day Tugu Adipura, Bandar Lampung. Setiap orang dibatasi 2 kemasan. Warga mengaku program gerakan pangan murah ini membantu di tengah kenaikan harga sembako. Ya sering-sering lah adain kayak gini. Biar meringankan beban. Ya benar, biar meringankan beban. Soalnya sekarang ini cuma bukan beras aja yang mahal, semua mahal sekarang Pak. Jadinya ya untuk kebutuhan pokok tuh kalau bisa dari pemerintahnya itu diperhatikan lah. Program ini digelar di 15 kabupaten kota di Lampung dan Bulog menargetkan 39.000 ton beras tersalur hingga akhir 2025. Sementara untuk menjaga stok dan kualitas daging ayam di pasaran, distributor ayam potong di kawasan Jatinegara siap memasok kebutuhan dengan harga terjangkau mulai Rp30.000-an. Kita mensuplai ayam untuk kebutuhan dari rakyat kecil sampai rakyat tingkat atas, dan kita membuka lapangan kerja untuk di wilayah Malak kita sendiri. Selain menjamin pasokan aman untuk warga Jakarta Timur, distributor ayam potong Abja juga menjaga stabilitas harga yang kerap berfluktuasi. Tim Liputan iNews melaporkan.